Ya, jika kita bicara soal kebahagiaan, banyak orang langsung membayangkan rumah mewah, mobil megah, gaji besar, dan liburan ke luar negeri. Tapi, jika kita mau jujur, nggak sedikit orang yang punya itu semua, tapi tetap merasa hampa. Ya, sementara di desa, ada keluarga yang hidupnya sangat sederhana. Rumahnya kecil, dari papan, dapurnya masih pakai tungku kayu, penghasilannya pas-pasan. Tapi wajah mereka selalu tersenyum, tidur nyenyak, dan hatinya damai. Lalu kenapa bisa begitu? Ya, di cerita kali ini saya mau ngajak teman-teman menyelami kehidupan sederhana anak desa. Ya, bukan sekedar cerita, tapi juga pelajaran hidup yang mungkin bisa membuat kita memandang kebahagiaan dengan cara yang berbeda. Ya, di kampung saya ada seorang petani bernama Pak Saman. Beliau bukan orang kaya. Rumahnya terbuat dari papan dengan halaman depan ditanami sayur, singkong, dan pohon pisang. Ya, setiap pagi sebelum matahari bersinar, beliau sudah berangkat ke sawah sambil membawa cangkul. Kadang penghasilannya nggak besar, apalagi jika musim kemarau atau panen kurang bagus. Tapi jika kita tanya kabarnya, jawabannya selalu sama. Alhamdulillah ini cukup. Yang penting sehat. Anak-anak bisa sekolah. Sama keluarga bisa rukun. Ya, saya pernah tanya pada Pak Saman. Pak, nggak pengen punya rumah tembok, kendaraan, atau kebun luas? Kemudian dia jawab sambil tersenyum. Ya, jika dikasih rezeki lebih, ya saya bersyukur. Tapi jika enggak, saya tetap bahagia. Yang penting, hati ini tenang. Ya, dari situ saya mulai sadar. Ternyata ukuran bahagia bukan di besar kecilnya harta, tapi di lapang atau sempitnya hati. Ya, jika kita perhatikan, anak desa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti makan bersama keluarga dengan menu sederhana, seperti nasi hangat, sambal, dan ikan asin. Bangun pagi ditemani suara ayam berkokok dan udara segar. Berkumpul dengan tetangga sambil ngobrol di teras rumah. Menikmati alam tanpa harus bayar tiket atau pergi jauh. Ya, buat mereka, itu semua sudah cukup membuat hidup terasa indah. Ya, orang kota sering mengukur bahagia dari seberapa besar tabungan atau berapa barang branded yang mereka miliki. Tapi bagi anak desa, ukuran bahagia itu sederhana, seperti punya waktu bersama keluarga, anak-anak tumbuh sehat, bisa makan 3 kali sehari, tetangga rukun, dan saling tolong-menolong. Jika semua itu ada, mereka merasa sudah kaya, meski dompetnya tipis. Ya, banyak anak desa yang hidup sederhana, tapi tetap punya mimpi besar. Bedanya, mereka nggak nunggu mimpi itu tercapai untuk merasa bahagia. Contohnya, ada teman saya namanya Joko. Dia kerja di sawah bersama orang tuanya. Tapi sore hari dia belajar membuat kerajinan bambu. Hasilnya dijual secara online. Dan perlahan pembelinya mulai datang dari luar desa. Mimpinya suatu saat punya toko kerajinan sendiri. Tapi selama proses itu, dia tetap menikmati hidupnya. Nongkrong di warung kopi, ikut kerja bakti, dan bercanda dengan teman-teman.
Ya, kemudian ada beberapa alasan kenapa hidup sederhana di desa sering terasa lebih tenang. Yaitu nomor satu, biaya hidup mungkin lebih rendah. Sayur bisa ambil dari kebun, ikan dari sungai, buah dari pohon di halaman. Nomor dua, lingkungan yang mendukung. Jika kesulitan, tetangga siap membantu tanpa pamrih. Nomor tiga, tidak terjebak persaingan gengsi. Ya, jarang ada yang berlomba-lomba pamer barang mewah. Nomor empat, dekat dengan alam. Ya, alam memberi ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota. Ya, kemudian ini adalah kisah Bu Siti, penjual gorengan. Ya, Bu Siti adalah salah satu contoh nyata. Dia menjual gorengan di pinggir jalan desa, pakai gerobak kecil yang sudah usang atau gerobak biasa. Pagi-pagi, dia mulai menggoreng bakwan, tahu isi, dan pisang goreng. Pembelinya beragam, seperti anak sekolah, tukang ojek, petani yang lewat. Ya, pendapatannya tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk makan dan membiayai sekolah anaknya. Yang membuatnya bahagia bukan jumlah uangnya, tapi rasa syukur setiap kali bisa melihat anak-anaknya makan lahap dan belajar dengan semangat. Ya, jika ditanya kenapa selalu tersenyum, jawabannya selalu sederhana. Jika nggak senyum, hidup terasa berat. Kalau senyum, rasanya lebih ringan. Ya, kemudian selanjutnya, pelajaran dari anak desa untuk kita semua. Ya, dari keindahan anak desa atau kehidupan anak desa, kita bisa belajar banyak, seperti bersyukur dengan apa yang ada. Jangan selalu fokus kekurangan kita, tapi lihat kelebihan yang sudah kita miliki. Hargai waktu dan kebersamaan. Ya, waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada harta. Berbagi itu membahagiakan. Di desa, membantu orang lain justru membuat hati lebih kaya. Selanjutnya, hidup secukupnya. Jika bisa bahagia dengan sedikit, kita nggak akan terlalu merasa kurang. Ya, hidup sederhana tapi bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Ya, masalah pasti ada, tapi anak desa mengajarkan kita untuk menyiapkan dengan hati yang tenang. Bahagia itu bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa mampu kita menikmati dan mensyukuri yang sudah ada. Jika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan ini, kita akan merasa kaya setiap hari, meskipun dompet kita tipis. Ya, jadi sebelum kita sibuk mengejar hal-hal besar, coba berhenti sejenak. Lihat sekeliling kita, nikmati hal-hal kecil yang membuat hidup ini berwarna. Karena kadang, kebahagiaan yang kita cari kemana-mana sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Semoga kisah inspiratif ini bermanfaat. Jika Anda menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih. Salam dari saya, Dasespas, anak desa.